Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya David Albagi, semester 5 Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila yang berhubungan dengan demokrasi atau HAM. Yang dimana Pancasila ini adalah sebuah landasan atau ideologi dari bangsa Indonesia, yang dimana sebagai nilai-nilai yang mendasari segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia, yang dimana terdiri dari 5 sendi, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang dimana Pancasila itu lahir tanggal 1 Juni 1975, yang dimana diresmikan sebagai dasar negara Indonesia. Di setiap masa Pancasila mengalami perkembangan terutama dalam mengerjakan Pancasila itu sendiri. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara merupakan pandangan hidup bangsa yang diwujudkan melalui pasang surutnya. Oleh karena itu, saya di sini akan membabarkan atau mewawaskan mengenai infeksi Pancasila itu sendiri. Demokrasi, hak asasi manusia, yang dimana hal ini penting supaya kita bisa mengevaluasi kesalahan atau penyimpangan yang terjadi sebelumnya. Dan di sini kita akan merumuskan masalahnya, yaitu adalah apa arti dari demokrasi, lalu ada arti dari hak asasi manusia itu tersendiri, lalu ada bagaimana implementasi Pancasila dari masa ke masa, dan juga bagaimana implementasi pelaksanaan hak asasi manusia dalam rangka konsolidasi hukum di Indonesia. Lalu tujuan dari pembahasan kita ini untuk memahami dan tugas memahami HAM dan juga Pancasila. Oke, yang pertama mungkin kita akan membahas tentang demokrasi. Yang dimana pengertian demokrasi ini berasal dari bahasa Yunani yang berarti demos, yang berarti kekuasaan rakyat, dan juga kratos yang itu kekuatan. Demokrasi merupakan pemerintahan dan rakyat untuk rakyat, yang dimana dijalankan demokrasi mengizinkan warga negaranya berpartisipasi dalam perumusan pengembangan pembuatan. Dan penguatan adalah adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan juga kehendaknya dari rakyat itu sendiri. Lalu juga demokrasi itu dibagi menjadi dua, yang dimana berdasarkan penyaluran kehendaknya, yaitu yang pertama yaitu adalah demokrasi langsung atau bisa disebut dengan direct demokrasi, dan juga demokrasi tidak langsung, indirect demokrasi. Yang dimana demokrasi langsung itu adalah demokrasi yang secara langsung melibatkan rakyat untuk mengambil sebuah keputusan terhadap sesuatu negara, seperti contohnya yang sekarang akan kita lakukan, yaitu pemilu. Di situ kita sebagai rakyat memberikan suara kita untuk memilih salah satu presiden kita. Lalu yang kedua itu tadi adalah demokrasi tidak langsung, yang dimana sistem demokrasi yang dijalankan menggunakan sistem perwakilan yang tidak menginstruksi rakyat secara langsung mengambil keputusan atau menentukan kebijakan secara negara. Contohnya seperti keputusan yang dilakukan oleh wakil-wakil kita seperti DPR, DPRD, lalu juga yang lainnya. Lalu hubungannya Pancasila dengan HAM apa sih gitu kan? Jadi melanggar HAM seorang bertentangan dengan hukum berlaku di Indonesia. Hak asasi manusia memiliki wadah organisasi yang mengurus permasalahan seputar hak asasi manusia itu tersendiri, seperti Komnas HAM. Kasus pelanggaran HAM di Indonesia memang masih banyak yang belum terselesaikan atau dituntaskan, sehingga diharapkan perkembangan dunia di Indonesia dapat terwujud ke arah yang lebih baik. Salah satunya tokoh HAM yang di Indonesia yaitu Munir, yang dimana kasus Munir ini di atas pesawat udara menuju Belanda dari Indonesia, yang dimana pembagian bidang jenis ini kita akan memasukkan beberapa bidang gitu dari HAM. Jadi HAM itu ada beberapa macam. Yang pertama kita akan membahas tentang HAM asasi pribadi atau personal right, yang dimana hak kebebasan untuk bergerak, kepergian, berpindah tempat. Seperti kita misalkan kita mau kemana saja bebas asalkan kita masih di Indonesia. Kalau misalnya kita ke luar negeri, kita itu sudah tidak bisa karena kita harus mempunyai paspor
visa dan yang lainnya. Dan di sini juga dijelaskan di hak asasi manusia yang pribadi itu adalah haknya kebebasan mengeluarkan atau menyampaikan pendapat. Kita bebas di negara kita itu mengeluarkan pendapat. Lalu juga kebebasan memilih dan aktif, itu kita bebas memilih apa saja yang seperti yang kita lakukan. Lalu juga hak kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama kepercayaan masing-masing. Dan keagamaan itu haknya masing-masing. Jadi kalau misalkan ada yang mengatur tentang keagamaan kita, apa ini apa itu terserah, jadi bisa kita kasih tahu atau tidak. Lalu di mana kita bisa lanjutkan di hak asasi manusia, yang dimana hak asasi manusia tentang politik, yaitu tentang politik right, yang bisa disebutnya itu ada, yang di sini kita akan membahasnya itu ada hak untuk memilih, yang dipilih satu pemilihan, yang dimana kita akan Februari nanti kita akan memilih salah satu presiden kita, dan itu adalah hak asasi politik, yang dimana kita memilih untuk bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia kita. Lalu ikut serta dalam kegiatan pemerintah. Seperti apa sih ikut serta dalam kegiatan pemerintah? Ikut serta dalam kegiatan pemerintah itu banyak. Jadi misalkan kita membantu gotong royong, itu sebenarnya dari kita juga, tapi kita dari pemerintah juga bisa, karena menyimpulkannya kita membersihkannya untuk kita sendiri, yang dimana kita bisa meringankan pemerintah. Lalu juga adanya hak membuat dan mendirikan parpol atau partai politik, organisasi politik yang lainnya. Nah, partai politik juga kita misalkan kita di masa kampanye ini kita mau bikin partai politik gitu, bisa itu. Jadi misalkan kita mau politik A, misalnya BCAD gitu misalnya, bisa. Lalu untuk juga bisa yang lainnya itu hak asasi politik itu tentang untuk membuat pengajuan atau usulan petisi gitu. Untuk mengajukan petisi itu bisa. Lalu adanya juga yang ketiga itu hak asasi hukum atau legal equality right, yang dimana hak asasi hukum ini meliputi mendapatkan perlakuan sama dari hukum pemerintah. Jadi kita kalau misalnya mempunyai jerat hukum atau masalah dan dari kepolisian, kita berhak itu mendapatkan pembelaan atau mendapatkan pengacara gitu, karena di hak asasi ini kita mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, jadi nggak ada perbandingan gitu. Kayak misalkan ada pemerintah tuh ya, pemerintah itu mencuri, misalkan mencuri, tapi hukumannya beda gitu dengan orang biasa yang mencuri itu sama hukumannya, harusnya seperti itu. Tapi ya kita harus lihat lagi bagaimana hasil bandingnya di pemerintahannya seperti itu. Lalu juga hak untuk menjadi pegawai sipil atau PNS itu juga sebenarnya hak kita, tapi dalam arti hak kita itu kita tidak semudah itu bisa mendapatkan hak tersebut. Seperti pegawai negeri sipil kan, itu kita harus mempunyai kualitas kita tersendiri, dimana kualitas kita itu harus diperbanyak. Kayak misalkan kita harus kompetensinya harus baik, kita kompetensinya harus kuat lah, karena yang menjadi pegawai negeri sipil itu dan atau PNS itu tidak sebanyak yang adanya warga Indonesia gitu, jadi ada beberapa gitu. Lalu sebenarnya yang dari hak asasi hukum ini sebenarnya itu tentang hukum gitu, hukum kita, jadi kita itu mendapatkan layanan hukum yang sama gitu, jadi tidak ada perbedaan hukumnya kayak gimana, hukumnya ini kayak gimana, enggak, jadi perbedaannya itu sama. Lalu kita lanjut ke hak asasi yang selanjutnya, yaitu hak asasi ekonomi atau property right, yang dimana hak asasi ini memiliki hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli, tapi ada juga yang dilarang. Itu kan ada undang-undangnya yang pelarangan penjualan, kita bisa menjual apa saja gitu, kayak misalkan kita bisa menjual baju, kita bisa menjual kopi, bisa menjual apa aja selagi kita bisa menjualnya, dan kita tidak dilarang menjual hal tersebut selagi ada barangnya dan barangnya itu baik dan tidak melanggar aturan dari Indonesia, itu tidak akan melanggar. Lalu kita ada juga mempunyai hak dari kebebasan ekonomi ini adalah kebebasan mendapatkan perjanjian kontrak, yang dimana perjanjian ini tidak bisa dilakukan oleh sepihak gitu, jadi kita harus melakukannya kerjasama. Kayak misalkan kita beli gitu, kayak yang tadi beli barang atau beli
sistem COD yang dimana hak asasinya kita itu harus dibenarkan. Jadi kita hak itu hak untuk mengecek atau hak untuk sepakat itu barang-barang yang kita beli itu bisa gitu. Lalu yang selanjutnya juga hak bebas menyelenggarakan sewa menyewa dan utang piutang gitu. Kita bebas itu memberikan utang, menyelenggarakan sewa menyewa selagi sama dari balik lagi yang tadi yaitu perjanjian kontraknya kayak gimana. Kalau kontraknya baik atau perjanjian bersamanya itu sama atau menumpukan kata sepakat, ya itu bisa dilaksanakan. Lalu yang selanjutnya juga kebebasan untuk memiliki sesuatu gitu. Hak dalam memiliki sesuatu gitu kita harus itu. Kayak misalkan kita mempunyai baju gitu, kita harus mempunyai jam tangan itu. Kalau misalnya kita ingin sendiri hak memiliki sesuatu itu bisa, asalkan kita balik lagi ke yang tadi adalah melakukan kegiatan jual beli. Tidak berarti kita mencuri. Kalau misalnya bukan berarti hak kebebasan untuk memiliki sesuatu itu bukan kita nggak punya, kita ambil yang ini karena kita mempunyai hak. Tidak seperti itu. Kita harus mempunyai etika yang dimana kita harus membelinya juga. Nah, yang selanjutnya itu dengan hubungan demokrasi dan HAM. Apa sih hubungan demokrasi dan HAM itu gitu kan? Di sini saya akan menjelaskan yang dimana demokrasi terkait erat dengan rule of law, yang dimana negara hukum di dalam Undang-Undang 1945 bukan negara kekuasaan, tapi negara hukum atau rule of law, yang dimana di sini diartikan seperti penggunaan kekuasaan atau kewenangan yang dimana berdasarkan satu mengikuti rambu-rambu yang diterapkan oleh hukum kita dan diatur oleh undang-undang. Nah, ada yaitu unsur rule of law itu ada 5. Yang pertama itu undang-undang dibuat secara operasional, yang dimana tidak dapat dibentuk prinsip-prinsip umum. Undang-undang dirumuskan secara operasional, dibuat atau disetujukan oleh DPRD. Lalu yang kedua itu adanya dual force of law atau presumption of annexation dan sebagainya. Lalu yang ketiga adanya peradilan tata usaha negara untuk minat pertanggungjawaban penggunaan kewenangan. Yang dimana ketiga ini adalah peradaban tata usaha negara untuk pertanggungjawaban kewenangan. Lalu selanjutnya yaitu yang keempat adalah soal judicial review yang bisa berbeda atau satu negara dari negara yang lain mengenai apakah Mahkamah Agung mempunyai kewenangan untuk bisa mereview undang-undang di bawah yang tadi. Tentu ya bisa gitu kan ya. Lalu kelima itu soal keadilan sosial, yang dimana poin ini itu saya kira sudah penting untuk demokrasi, ya soal keadilan sosial, yang dimana demokrasi itu seperti keadilan sosial yang penting, tidak hanya sebagai tujuan atau verifikasi bangsa punya kesempatan yang sama, punya kesejahteraan dan kebebasan politik. Tapi dalam praktiknya gitu kan belum tentu ya seperti itu. Setiap warga praktikan hanya mereka yang memiliki sarana yang sosial seperti ekonomi gitu kan, atau kultur yang mampu menggunakan hak dan kebebasan politiknya. Ini berarti keadilan sosial terutama pada dimensi yang bersamaan sebagai manusia atau bermartabat. Ini seperti perlu supaya setiap warga negara dapat mampu menggunakan hak dan kebebasan politik itu tersendiri. Lalu kita akan membahas lagi tentang perkembangan demokrasi dan HAM di Indonesia gitu ya. Salah satu indikator dari perkembangan demokrasi di HAM di Indonesia yaitu adanya rotasi kekuasaan secara teratur dan damai tanpa melalui kekerasan. Demokrasi itu seperti perantara politik dan etika perkembangan secara dinamis dalam ruang dan waktu sejarah.
Di samping adanya ragam pendapat dan adaptasi logika lokal dari demokrasi, konsep demokrasi sendiri diyakini memiliki prinsip-prinsip universal sebagai ciri atau ekspresinya. Dan prinsip-prinsip ini ada beberapa gitu, yang dimana diantaranya itu adanya kebebasan, yang dimana kita memiliki kebebasan gitu kan. Hak demokrasi kita seperti apa, kebebasan kita seperti apa, kita bisa memiliki hanya itu tersendiri, itu bebas itu. Lalu haknya kita itu ada prinsip demokrasinya itu adanya juga kesamaan, yang dimana kesamaan itu kita harus bisa gitu. Misalkan kita perbedaan walaupun beda tapi tetap sama juga gitu kan. Lalu kedaulatan suara mayoritas sebagai penentu keberadaan demokrasi itu sendiri, yang dimana kita bebas memiliki suara mayoritasnya gitu. Seperti misalnya Indonesia telah memasuki usia 72 tahun kemerdekaannya gitu ya. Dan itu berarti prinsipnya itu ada 3. Yang pertama adalah kebebasan, yang kedua adalah kesamaan, lalu yang ketiga adalah kedaulatan mayoritas sebagai penentu keberadaan demokrasi itu. Lalu yang selanjutnya itu kita dalam penyelenggaraan pemerintah terjadi perkembangan atau dinamis, yang dimana sesuai dengan situasi kondisi masyarakat. Misalkan pada saat itu Indonesia setidaknya telah melalui 4 masa demokrasi dengan berbagai versi. Ketika yang pertama itu demokrasi liberal, yang dimana demokrasi ini terjadi pada saat masa kemerdekaan. Lalu juga adanya demokrasi kepemimpinan atau demokrasi terpimpin. Pada masa itu demokrasi terpimpin itu merupakan presidennya itu pada saat itu yaitu Soekarno yang dimana beliau membubarkan konstitusi dan mendeklarasikan demokrasi terpimpin. Lalu yang ketiga itu demokrasi Pancasila yang dimulai sejak pemerintahan Orde Baru. Lalu ada juga yang 4 itu demokrasi yang saat ini masih masa transisi gitu ya, atau sering disebut sebagai demokrasi reformasi, yang dimana demokrasi ini terus berkembang makin hari gitu semakin besar. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangan HAM di Indonesia itu seperti apa sih dalam 2 periode ini gitu. Dan soalnya kenapa disebutkan 2 periode, karena Indonesia itu perkembangan HAM ini itu ada 2 periode gitu. Nah, yang pertama kita akan bahas yaitu tentang periode yang pertama atau periode sebelum kemerdekaan. Pada periode ini ada beberapa upaya menuju diraihnya HAM. Misalkan yang pertama yaitu seperti periode diisi dengan Budi Utomo yang telah memperlihatkan adanya kesadaran berserikat dan mengeluarkan pendapat kepada pemerintah kolonial, yang dimana Perhimpunan Indonesia lebih menitikkan keberatan pada hak untuk menentukan nasib sendiri. Pada periode ini Budi Utomo itu memperlihatkan adanya kesadaran gitu pada masyarakat, yang dimana kita itu berserikat gitu, dan juga mengeluarkan pendapat kepada pemerintah gitu. Beliau selalu memberikan pendapat kepada pemerintah agar pemerintah kolonial gitu. Lalu kita juga dimana menitik beratkannya itu pada hak untuk menentukan nasib sendiri gitu. Jadi haknya kita tuh dinasibkan untuk kita sendiri, emang gitu, seperti itu ya kan. Lalu yang kedua itu Serikat Islam yang menentang pada upaya untuk memperoleh penghidupan yang layak dan bebas dari penindasan dan demokrasi rasial, yang dimana ada beberapa organisasi gitu ya, organisasi yang lain bergerak dengan prinsip hak
seperti Partai Nasional Indonesia gitu, yang dimana mengedepankan hak untuk memperoleh kemerdekaan, seperti pemerintahan tentang HAM itu ya kan, atau pemikiran tentang HAM itu. Pemikiran tentang HAM ini pada periode sebelum kemerdekaan ini juga terjadi beberapa sidang atau sidang yang beberapa sidang, atau salah contohnya adalah sidang BPU PKI. Dalam sidang ini Soekarno dan juga Sutomo di satu pihak dengan Bung Hatta atau Muhammad Hatta dan juga Muhammad Yamin. Mereka itu satu pihak gitu, tapi ada yang juga yang pihak lainnya gitu ya. Jadi perdebatannya tuh pemikiran HAM itu terjadi pada sidang BPU PKI terjadi gitu, seperti berkaitan dengan masalah persamaan kedudukan gitu, yang dimana dihukum hak asasi pekerja dan kehidupan yang layak, hak untuk melakukan agama dan kepercayaannya, hak berserikat, hak untuk berkumpul, hak untuk mengeluarkan pikiran dan tulisan dan lisan. Lalu selanjutnya juga periode setelah kemerdekaan gitu. Pada periode ini kemerdekaan itu sangatlah penting gitu, yang dimana periode setelah kemerdekaan ini pemikiran HAM periode ini adalah adanya upaya pembelahan hak untuk kemerdekaan, hak dan kebebasan untuk berserikat melalui organisasi politik yang didirikan secara hak kebebasan untuk menyampaikan pendapat terutama kepada di parlemen, yang dimana periode ini adanya sangat kuat ya untuk mencegah HAM, walaupun pada sekitar awal tahun 1970 sampai periode akhir 1980-an penegakan HAM mengalami kemunduran pemerintahan, seperti pemerintahan pada Orde Baru yang bersifat defensif terhadap HAM. Jadi sangat defend banget gitu terhadap HAM, yang dimana desakan bagi negara untuk makin menghormati HAM direspon dengan kelahiran Komisi Nasional atau Komisi Nasional HAM atau Komnas HAM, yang pada tahap-tahap awal pembentukannya menuai keraguan, tetapi pada saat itu ternyata cukup mendapatkan optimisme pada periode 1998 dan setelahnya. Dengan pergantiannya rezim pemerintah pada tahun 1998, terlihat dampak yang sangat besar pada pemajuan dan perlindungan HAM di Indonesia. Misalkan dengan dilakukannya amandemen Undang-Undang 45, yang dimana amandemen itu sangat kuat itu ya, dan juga ada beberapa peraturan perundang-undangan yang ada. Lalu ada juga prinsip-prinsip dalam pembentukan Pancasila. Pada prinsip ini, hak asasi manusia yang terkandung dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara sekaligus sumber dari segala hukum. Sumber hukum Indonesia adalah negara hukum, yang dimana negara hukum di Indonesia itu sangat kuat. Hukum di Indonesia itu kuat karena kita itu negara hukum, yang berarti bahwa setiap penyelenggaraan bernegara dilandaskan pada hukum yang berlaku. Tapi ada tidak terkecuali gitu, seperti berbagai hak asasinya, gitu, misalkan 42-nya gitu, atau hak asasi manusianya. Tapi ini tuh ada beberapa yang tidak sesuai gitu, kayak misalkan tidak terkecuali persoalannya gitu, jadi terkecuali pada hak asasi manusia gitu. Jadi kita ini dilandasi oleh hukum, tapi ini ada terkecualinya gitu, karena hak asasi manusia, karena kita mempunyai hak seperti yang tadi dijelaskan pada awal, kita mempunyai hak perlindungan,
yang dimana pemerintah itu wajib juga memberikan perlindungan pada kita. Nah, di sini juga dilandasinya adalah penyelenggaraannya itu dilandasi oleh hukum, jadi hukumnya itu harus adil gitu, hak asasinya itu harus adil, terkecuali kita ini adanya tidak mengerti HAM-nya gitu, seperti itu. Lalu ada juga adanya 42 implementasi nilai-nilai HAM dalam negara hukum yang harusnya dirumuskan dalam peraturan, yang dimana peraturan ini sangat erat juga gitu dalam perundang-undangan, yang jelas dengan tegas serta cara bagaimana menjalankan dan mempertanyakannya gitu. Ditinjau secara objektif, HAM merupakan kewenangan yang melekat pada manusia sebagai manusia gitu. Jadi pada manusia sebagai manusianya itu sendiri yang harus diakui dan dihormati oleh negara. Seperti salah satu wacana gitu yang paling hangat ketika membicarakan penentangan atau penerapan HAM, yang dimana pada skala nasional itu universalisme dan juga relativisme atau budaya. Jadi kayak misalkan apa sih universalisme itu menyatakan bahwa akan semakin banyak budaya lokal dan tradisional yang pada akhirnya berubah kemudian memiliki sistem hukum dan hak relatif sama dengan yang ada di budaya barat atau yang ada di budaya barat, yang dimana relativisme ini budaya justru menyatakan sebaliknya bahwa sesuatu budaya tradisional tidak dapat diubah gitu. Karena dalam sejarah pembentukan bangsa terjadinya perdebatan terkait perlunya tindakan HAM yang dicantumkan dalam undang-undang. Jadi seperti dalam rapat besar Politisuk atau juga Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau bisa disebut juga atau bisa disingkat juga sebagai BPUPKI, tanggal 15 Juli 1945 tentang adanya perbedaan pandangan antara politik hukum Soekarno dan juga Supomo di satu sisi, serta adanya juga perubahan dari Muhammad Yamin dan juga Muhammad Hatta. Di sisi yang lain mengenai HAM, intinya perbedaan pandangan mereka terutama terkait substansi. Substansi itu adanya perdebatan HAM. Mereka terus terkait substansi HAM dan ekstraksi negara oleh masing-masing pihak yang dikonstruksikan diantaranya pada individualisme yang notabene dinilai sebagai karakter yang bersifat barat dan kolektivitas yang dinilai sebagai karakter yang bersifat timur. Nah, Indonesia ini itu merupakan negara yang berkeluarga, yang dimana negara berkeluarga itu diartikannya itu berkeluarga itu negara yang istiqlatif gitu ya. Jadi seperti bagi Supomo itu negara tidak perlu meninjau hak karena menurutnya hak asasi manusia itu dianggap berlebihan, seperti yang dibayangkannya itu berdampak negatif. Sebagai seorang yang mempunyai hak, perorangan selalu berada dalam bawahan hak gitu, dan hak berkepentingan bersama itu kayak misalkan itu kepentingannya ya bebas gitu menurut dia tersendiri. Jadi tapi kata Supomo itu tidak membutuhkan root of the frustration dan individualis kontras saat itu. Oleh karena individu tidak ada lain adalah bagian optik dan taat yang menyelenggarakan kemudian taat dan kebalikannya oleh politik berdiri di kemerdekaannya seseorang. Nah, pada internasionalisasi gagasan HAM ini dikaitkan atau disepakati dengan yang disebut dengan tolok ukur atau pencapaian bersama sesuai rakyat sebagai bangsanya,
yang dimana bangsanya itu ditandai dengan diterimanya suatu rezim hukum HAM internasional yang disiapkan oleh PBB, yakni International Bill of Human Rights, yang terdiri dari 4 dokumen itu. Yang pertama itu adanya dokumen Universal Declaration of Human Rights. Lalu yang kedua itu International Convention of Economic. Lalu yang ketiga itu International Convention of Civil and Political Rights. Lalu juga yang keempat itu adanya Optional Protocol of the International Convention of Civil Political Rights, yang dimana itu pada 1998. Prinsip dasar. Jadi prinsip dasar sebagai jiwa HAM internasional seperti terulang pada piagam PBB tentang HAM, di mana di sini dijelaskan pada piagam PBB ini ada beberapa prinsip itu. Yang pertama itu adanya prinsip kesetaraan atau equality, yang dimana prinsip ini kita setara gitu, mau sama juga gitu, yang dimana merupakan ide yang meletakkan orang terlahir bebas gitu dan memiliki kesetaraan dalam HAM gitu. Jadi mau kayak gimana juga kalau misalnya udah punya hak itu kan HAM itu hak kita gitu, hak semuanya. Jadi bebas kita mau menggunakan seperti apa gitu, bebas gitu. Lalu adanya juga pelanggaran diskriminasi atau non discrimination, yang dimana di sini jadi jika semua orang dianggap setara maka seharusnya tidak ada perlakuan diskriminatif, yang dimana kalau misalnya kita setara gitu nggak ada gitu, kayak misalkan orang kaya dan orang miskin gitu, itu kita harusnya ada pelanggarannya, diskriminasi gitu, karena orang kaya bisa merendahkan orang miskin, atau juga sebaliknya orang miskin bisa mengolok-olok orang kaya, yang dimana itu kita harus mempunyai, kan di sini dijelaskan bahwa kita mempunyai hak yang sama gitu, hak kita sama, hak ini sama, seperti itu. Lalu adanya juga prinsip ketergantungan. Nah, pada prinsip ini menegaskan bahwa pemenuhan hak asasi seringkali bergantung kepada pemenuhan hak asasi gitu, seperti bisa secara keseluruhan mampu gitu. Jadi hak ketergantungan itu prinsip yang menegaskan bahwa memenuhkan hak sekaligus bergantung kepada pemenuhan hak asasi lainnya. Jadi kayak misalkan kita ini udah mempunyai hak yang mempunyai kebenaran gitu, kita mempunyai hak yang sama, mempunyai nilai yang sama seperti itu, jadi haknya sama gitu, jadi bebas gitu mau kayak gimana juga karena kita mempunyai hak gitu. Lalu adanya juga prinsip gitu, kita prinsipnya seperti apa sih gitu kan, kayak misalkan prinsip kita itu udah ada hak undang-undangnya gitu, jadi nggak mungkin gitu seperti itu, karena hak ketergantungan ini berat lah gitu ya, karena kalau misalnya kita udah tergantung gitu malah jadi enaknya gitu. Lalu yang selanjutnya juga adanya prinsip yang ini terkait dengan martabat manusia atau human dignity, yang dimana hak asasi ini merupakan hak yang melekat di mana setiap manusia di dunia itu mempunyai prinsip-prinsip itu yang menegaskan perlunya sesuatu setiap orang menghormati hak asasi orang lainnya. Jadi hidup damai dan keberagamaan, bisa menghargai satu dengan yang lainnya, serta membangun toleransi secara sesama manusia. Lalu kita akan membahas lagi yang selanjutnya itu tentang implementasi pelaksanaan HAM dalam rangka konsolidasi hukuman dan juga demokrasi di Indonesia. Implementasi pelaksanaan HAM dalam rangka konsolidasi hukum dan demokrasi di Indonesia ini merupakan adanya di Undang-Undang 1945 Pasal 1 Ayat 3 yang menjelaskan
menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum seperti yang tadi dijelaskan. Oleh karena itu, hukum hendaknya dapat dipahami dikembangkan sebagai satu sama lain atau kesatuan sistem. Apalagi negara kita ini mempunyai hak atau bisa memahami sebagai satu konsep hukum. Ya, ini seperti sebagai ya hukum gitu. Kita adanya di negara hukum. Sebagai bangsa Indonesia, sebagai rakyat atau bangsa Indonesia sudah lebih dahulu memasukkan substansi HAM dalam Undang-Undang 1945 sebagai konstitusinya dibandingkan dengan deklarasi universal PBB yang lahir pada 10 Desember 1948. Atau selanjutnya, pengakuan hak tentang HAM selalu diatur dalam undang-undang serta diturunkan dalam peraturan perundang-undangan lainnya sebagai ada beberapa gitu ya, karena pengakuan tentang HAM ini ada beberapa yang diturunkan dari peraturan undang-undang. Kayak kita seperti contohnya yaitu aliniar yang pertama yang dimana Undang-Undang 1945 yaitu tentang pembukaannya, itu tentang pembukaan undang-undangnya, yang dimana bahwa negara Indonesia itu sejak berdiri tidak bisa terlepas dari HAM. Mengapa seperti itu? Karena dapat dilihat pada alinea pertama yang dimana di sana berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, yang dimana hak kemerdekaan itu adalah hak kepala bangsa gitu, dan kemerdekaan kita juga adalah hak kita gitu. Yang dimana hak kemerdekaan itu yang dimana hak kita ini sangat kuat gitu. Maaf ada kuat. Nah, kita lanjutkan. Jadi pada alinea pertama itu dijelaskan atau berbunyi atau yang disebutkan adanya bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, yang dimana hak kita itu sama gitu, hak kita mempunyai kemerdekaan itu sama, hak perorangan kita mempunyai kemerdekaan berbicara atau kemerdekaan itu sama gitu, yang dimana berdasarkan ini bangsa Indonesia mengakui adanya hak, yang dimana hak ini untuk merdeka atau bebas gitu ya. Nah, lalu yang kedua itu pembukaan Undang-Undang 1945 di alinea keempat. Dalam alinea keempat ini, pembukaan Undang-Undang 1945 ini dijelaskan tersirat itu, yang dimana bentuk perlindungan undang-undang atau yang dilindungi HAM ini di Indonesia didasarkan pada nilai-nilai yang Pancasilanya gitu, yang dimana seperti adanya rumusan yang tadi gitu, yang mana pembukaannya itu berbunyi Undang-Undang 1945 yang berbunyi kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia dan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, yang dimana mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia dalam satu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berbentuk dalam satu susunan negara Republik Indonesia yang berdaulat rakyat berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dimana itu adalah merupakan pembukaan Undang-Undang 1945. Nah, di situ juga dijelaskan gitu kan pada alinea itu. Lalu yang ketiga itu adanya di batang tubuh Undang-Undang 1945. Dalam batang tubuh Undang-Undang 1945 yang berisikan norma-norma bernegara, yang dimana dasar kehidupan bernegara di Indonesia juga mencantumkan hak-hak dasar warga negara seperti rumusan hak gitu, hak yang lainnya gitu lah, yang
seperti bernegara merupakan landasan kehidupan bernegara gitu, dan mencontohkan hak negara lain, negara kita gitu. Berarti rumusan hak yang mencangkup dalam bidang politik dan juga ekonomi, seperti ekonomi sosial, budaya tersebar pada pasal 27 sampai dengan pasal 34 Undang-Undang 1945. Dalam perkembangan selanjutnya, rumusan baru tentang HAM tertuang dalam pasal 28 ayat 8 Undang-Undang 1945, yang dimana di sini adanya di amandemen pertama tahun 1999. Lalu setelah itu kita akan menuju ke penempatan HAM di Indonesia atau penerapan HAM di Indonesia. Penerapan HAM di Indonesia ini memang terlihat mencengangkan ya, karena kasus-kasus yang melanggar hukum dan bertentangan dengan HAM masih banyak terjadi. Atau di negara Indonesia adalah negara, padahal Indonesia itu disebut negara hukum ya, sudah dijelaskan tadi, memberikan pandangan bahwa setiap hukum harus ditegakkan dan dilaksanakan. Kadang berlawanan dengan HAM gitu ya, hal yang seperti itu. Namun realitanya hukum yang ada di Indonesia ini begitu runcing ke bawah tetapi tumpul ke atas. Jadi ya kalau misalnya kita punya segalanya, pikiran kita itu kadang suka, kalau misalnya orang A ini mempunyai hak ini, tetapi seperti misalkan orang kaya mempunyai kesalahan, tapi kesalahannya bisa saja gitu. Tetapi kalau misalnya orang yang mempunyai keuangan yang rendah, ketika mempunyai kesalahan dia malah terus disalahkan gitu. Makanya di Indonesia itu bisa disebut juga tumpul ke atas, kucing ke bawah, yang dimana maksudnya itu hukumnya terasa tidak tegas gitu untuk kalangan bawah, tapi hukumnya tidak tegas tuh yang memiliki jabatan-jabatan tinggi itu malah ya lebih kuat hukumnya gitu. Padahal itu sudah diatur gitu dalam peraturan perundang-undangannya, yang dimana mengatur pelaksanaan menegakkan HAM atau hak asasi manusia itu di Indonesia sebenarnya sudah cukup banyak. Seperti dimulai dari Undang-Undang 1945 yang dimana di alinea pertama yang menyatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ya hak segala bangsa dan hak segala bangsa gitu kan, dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, tidak sesuai dengan pri kemanusiaan gitu. Tetapi berdasarkan itu kutipan ini, jadi di kutipan tersebut itu tidak bertentangan dengan hak asasinya gitu di setiap bangsanya. Selain itu tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945 yang sudah dijelaskan tadi di alinea keempat, yang menegaskan bahwa negara Indonesia itu menjamin atau melindungi hak asasinya gitu, di mana hak asasi manusia pada waktunya terutama pada kaitannya dengan kesejahteraan baik jasmani maupun rohani. Lalu dalam batang tubuh Undang-Undang 1945 juga, lalu pada batang tubuh Undang-Undang 1945, tepatnya pada bab 10 tentang asasi manusia, yaitu pada pasal 28A 28A dan juga 28A sampai 28J, yang menyatakan diantaranya hak bagi setiap orang untuk hidup, hak atas kelangsungan hidup dan juga tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dalam kesamaan atau kekerasan dan diskriminasi, hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara, hak atas pengakuan dijamin perlindungannya dan kepastian hukumnya, yang dimana adil serta yang sama itu di hadapan hukumnya, hak untuk bekerja sama secara hukum mendapatkan imbalan atau perlakuan yang adil gitu, adil, layak dalam hubungan kerjanya, hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, hak atas kebebasan meyakini kepercayaannya gitu, dan juga hak mendapatkan rasa aman sebenarnya kita tuh dan bebas.
itu merupakan hak kita sebenarnya, tetapi yang merendahkan derajat martabat manusia itu banyak. Dan juga hak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminasi atas dasar apapun yang berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminatif tersebut, serta hak untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesehatan dan manfaat yang sama guna untuk mencapai kebersamaan dan keadilannya. Lalu dikeluarkan juga di ketetapan MPR gitu, kalau nggak salah dikeluarkan di ketetapan MPR pada eh, nomor 16 gitu, yang dimana nomor 16 MPR tahun 1998 tentang hak asasi manusia mampu mempertaruhkan undang-undang tentang hak itu sendiri, yaitu Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 dan Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM, yang dimana menegakkan HAM di Indonesia ini juga bisa kita lihat gitu, bisa kita lihat dengan bentuknya bisa kita lihat dengan dibentuknya Komnas HAM, yang dimana Komnas HAM-nya bertujuan untuk meningkatkan perlindungan dan juga penegakan hak asasi manusia guna mengembangkan pribadi manusia tersendiri. Nah, sebetulnya kemampuan dalam berpartisipasi dapat berbagai bidang kehidupan. Dengan banyaknya peraturan dan instrumen dikeluarkan, negara Indonesia dapat menegakkan dan menegakkan HAM ini Indonesia ternyata masih belum maksimal. Contohnya tentang ketidakberdayaan dalam penegakan HAM, yaitu hilangnya hak asasi, hak-hak anak-anak untuk mendapatkan perhatian pemerintah dengan semakin menjauhnya anak-anak pengemis gitu. Dan juga banyak gitu, seperti banyaknya pemulung gitu, anak-anak yang ngemis seperti yang di Jakarta atau di kita sendiri gitu kan banyak ya. Dan juga bagaimana dengan di daerah-daerah yang juga lebih tersentuh gitu, yang tidak tersentuh maksimal tentang perhatian hak asasinya gitu, hak asasi anaknya. Bentuk pelanggaran lainnya juga banyak, orang tua anak baik dikandung maupun ibu tiri gitu. Dari hal ini kita bisa melihat gitu bahwa sebagai bentuk aturan pasal-pasal mengatur tentang HAM tidak sepenuhnya golongan tertentu, tetapi apa perlunya pasal tersebut mampu mengalap pasal-pasalnya gitu. Jadi banyak kejahatan dan penyelenggaraan di Indonesia, salah satunya diakibatkan juga oleh tak tegasnya aparat hukum, dengan kurang tegas itu aparat hukum itu, dan juga penegakan hukumnya, terbang pilihnya kenyamanan masyarakat dan persoalannya gitu. Lalu setelah itu kita juga bisa juga banyaknya kejahatan pelanggaran di Indonesia itu, salah satunya yang kami diakibatkan juga oleh tak tegasnya aparat hukum, itu kurang tegas di Indonesia itu. Tapi tegasnya kalau misalnya keluarga yang kecil itu tegas banget gitu ya, tapi kalau misalnya ke yang punya jabatan atau punya yang berpengaruh itu kurang tegas, malah bisa diistilahkan lewat kayak misalkan banyak gitu ya, hak kita untuk berkendara banyak gitu, hak kita berkendara misalkan kita melaju di jalan, tetapi ada juga kepolisian yang menggunakan sirenenya banyak seperti itu. Terus juga hak untuk seperti hak ya banyak lah hak yang sebenarnya dilanggar gitu, tapi sebenarnya udah ini padahal sudah dijelaskan gitu ya, hak bagi kita itu hak yang sangat kuat itu, hak asasi manusia itu kayak gitu. Lalu juga seperti ada salah satu kasus yang dimana kasus ini kasus tentang HAM, yang dimana seperti tentang pembunuhan gitu, tentang pembunuhan. Studi kasus yang tentang pembunuhan, yang dimana pembunuhan adalah suatu tindakan yang menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum, sudah pasti melanggar hukum maupun tidak melakukan hukumnya gitu ya. Di sini juga bisa dijelaskan pada kasusnya tuh, pada kasus pembunuhan tentang
yang berada di Subang pada 18 Agustus yang diduga gara-gara uang tunai 30 juta yang dimana berawal dari cekcok antara Yosef atau ayah korban atau sebagai pelaku di sini dan juga Ibu Tuti Suhartini yang dimana beliau merupakan korban atau istri tersebut. Yang dilatar belakangi pada masalah ini adalah uang. Dalam rekonstruksi adegannya juga di sini dijelaskan bahwa Yosef mengambil uang ini, Tuti mengambil uang Tuti gitu pada anak korban. Lalu aksi Yosef ini sempat dihalangi oleh Tuti. Dari percekcokan itu akhirnya Yosef memukul Tuti Suhartini yang dimana yang memukul Yosef itu memukul menggunakan golok, bukan mukul ya tapi malah membacok gitu ya, yang dimana mengakibatkan Tuti tak berdaya dan meninggal di tempat. Nah di sini juga sudah jelas gitu bahwa fakta yang terkait ini itu si Yosef merupakan seorang ayah yang dimana dia melakukan pembunuhan pada istrinya tersendiri gitu dan juga anaknya juga, karena Amelia ini menghalangi ayahnya yang dimana ayahnya ini ingin membawa uang ibunya tersebut pada rapat tersebut gitu. Lalu yang keduanya ini pelaku ini juga ingin mengambil uang dari kamarnya si anaknya tersebut, si Amelia, yang dimana uang tersebut itu senilai 30 juta gitu, yang sumber itu sumberan dari yayasan gitu, yang dimana yayasan itu kalau nggak salah itu yayasan Bima persentase nasional. Lalu setelah itu juga sih fakta yang banyak yang ditemukannya itu melakukan pembunuhannya itu ya merupakan hak lah, bukan hak bukan hak sih membunuh itu, sebenarnya itu malah hak untuk hidup orang diambil dia gitu. Jadi setelah melakukan pembunuhan itu Yosef itu malah memotong jasad anaknya lewat pintu depan gitu, lewat pintu mobil meledak depannya gitu. Lalu terdengar 4 tersangka lainnya yaitu Danu dan juga Argi yang berperan sebagai yang memegangi Amelia serta memberikan golok kepada Mimin atau istri kedua yang berperan memandikan jenazah Tuti dan Amelia, dan Abi membantu Yosef. Kasus ini itu berawal saat warga jadi kalau ini saat warga yang digigikan dengan penemuannya jasadnya ibu dan anak ini di dalam bagasi mobil apa di dusun sini dan sangat geger gitu di Subang waktu itu pada tahun 2021 itu pada tanggal 18 Agustus itu udah kemarinnya kan kita merayakan 17 Agustus hari lahir kita, dan tanggal 18-nya si Aminah ini mempunyai uang dari Yayasan Bima, malah ingin diambil sama ayahnya. Nah yang itu malah dibantu gitu. Jadi sini tuh ada 4 tersangka sebenarnya tuh. Nah di sini tuh hukum yang diberikan kepolisian itu sangat berat harusnya, yang dimana polisi ini menerapkan pasal pembunuhan berencana atau pasal yang berat. Pelaku terancam hukuman mati gitu atau penjara seumur hidup atau bisa juga penjara selama 20 tahun. Nah, di sini kita bisa melihatnya gitu kan, tapi hukum kita sedikit kurang baik gitu. Dan peraturan hukum yang relevan itu pada pasal 38 pada pasal 338 KUHP yang dimana barang siapa dengan sengaja dengan rencana lebih dulu merampas hak orang lain lalu diancam karena membunuh berencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Jadi bisa sebenarnya itu dibanding. Lalu juga pada pasal 340 KUHP yang dimana barang siapa dengan sengaja dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dan rencana dengan pidana mati atau mempunyai hukuman mati gitu.
akan dipidanakan hukuman mati atau penjara seumur hidup selama waktu yang tidak ditentukan, paling lama sekitar 20 tahun. Jadi pada pasal ini itu mempunyai dua, itu tentang pasal 38, 338 KUHP dan juga pasal 340 KUHP. Nah, pada kesimpulannya juga, pada kesimpulan kasus ini tuh dalam pembahasannya itu tentang demokrasi hak manusia berdasarkan Pancasila dapat menyimpulkan beberapa poin kunci yang sangat penting. Pancasila sebagai ideologi dasar negara Indonesia, bahwa dengan itu komitmen yang kuat terhadap negara Indonesia, bahwa dengan itu komitmen yang kuat itu terhadap demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia. Seperti demokrasi sebagai landasan, Pancasila menekankan pentingnya musyawarah untuk mufakat yang merupakan prinsip demokrasi. Ini menciptakan kerangkaan kerja dan partisipatif, dan di mana warga negara memiliki peran dan pengembangan keputusan. Lalu perlindungan HAM, Pancasila, yaitu tentang penegasan komitmen terhadap keadilan sosial yang mengaturkan perlindungan hak asasi manusia, yang mencerminkan penghormatan terhadap hak manusia itu sendiri. Lalu yang ketiga, harmoni dan keberagamaan. Pancasila juga menerapkan pentingnya persatuan dan keragaman dalam persekusi. Lalu perdamaian dan toleransi di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Nah, sudah banyak banget gitu kan ya. Lalu ada dengan demikian Pancasila dan juga hak asasi manusia ini kerangkaan kerja kuatnya sangat kuat gitu, dan itu kita kan landasan gitu, kokoh membangun dan juga hak lainnya gitu. Nah, jadi pada intinya hak ini sangat, hak asasi manusia itu sangat melekat pada kita, apalagi di Indonesia, yang dimana di Indonesia ini haknya itu sangat kuat karena sudah diatur gitu ya, sudah kuat banget. Nah, lalu untuk kedepannya Indonesia tidak boleh, atau tapi pasti ada banyak ya oknum-oknum yang dimana kepolisian itu oknum kita tentang hak yang lainnya, seperti itu banyak sih sebenarnya. Jadi intinya bahwa hak asasi manusia itu merupakan hak untuk semua orang dan juga hak untuk semuanya, dan kita sebagai rakyat Indonesia mempunyai hak intinya. Jadi kesimpulannya kita mempunyai hak lah, kita berhak mempunyai perlindungan, kita punya hak untuk berbicara bebas atau mengumpulkan pendapat atau menyuarakan pendapat. Seperti nanti pada 24 Februari atau pada Februari itu pemilu kita bisa memilih hak kita, jangan terpengaruh oleh hal-hal yang lain ataupun seperti yang lainnya gitu. Jadi haknya itu banyak gitu. Jadi kita bisa melakukan hak tersebut. Nah, lalu intinya kita bisa lah memiliki haknya gitu, karena kita sudah erat atau sudah didukung oleh undang-undang, tinggal kita menjalankannya seperti apa. Lalu bagaimana sih jika di kehidupan sehari-hari gitu ya, pada kehidupan sehari-hari itu hak kita itu sebenarnya banyak banget gitu. Hak seperti di jalan, mendapatkan jalan karena kita membayar pajak, hak kita berpendapat gitu ketika kita debat di tempat kerja atau apa gitu. Hak yang lainnya banyak gitu, hak untuk kita makan, hak untuk kita memiliki hak tentang sesuatu, hak kita berjual beli, itu hak kita semua gitu. Dan tinggal kita bagaimana gitu menjalankannya, apakah baik atau benar. Dan juga negara kita itu negara hukum lah intinya, negara kita negara hukum, jadi jangan takut untuk kita bersuara, apalagi nanti ya pemilu, jangan lupa. Intinya kita harus memilih sesuai hati kita dan sesuai pikiran kita, jangan terpengaruh oleh orang lain karena itu hak kita. Oke, segitu saja yang bisa saya sampaikan.
tentang hak asasi manusia yang berkaitan dengan Pancasila atau dengan Undang-Undang 1945, yang dimana hak kita itu adalah hak yang sangat baik, hak yang sangat berarti untuk kita, hak yang sangat kuat, dan oleh sebab itu kita jangan takut karena kita mempunyai hak kita sendiri. Oke, segitu saja dari saya, David Albaki. Mohon maaf apabila penyampaian saya kurang baik, dan terima kasih sudah mau mengikuti saya dari awal tentang hak asasi manusia dan Pancasila ini. Terima kasih, sampai jumpa kembali, dan terima kasih sudah mendengarkan. Bye, selamat malam, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.